Halo semuanya, salam sejahtera. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Selamat datang di ruang cerita. Kembali kita akan menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang bisa kita ambil manfaatnya. Stres. Tentu di beberapa dari diri kita pernah stres atau pernah mengalami fase stres atau sedang stres. Banyak cara seseorang itu menjadi stres, diantaranya adalah mempunyai penghasilan yang kurang. Eh, Akhirnya stres, punya kebutuhan yang lebih besar dibandingkan pemasukan. Biasanya dia punya anak banyak, lalu tidak mampu penghasilannya untuk mencukupi biaya pendidikan anaknya, biaya kebutuhan anaknya, bahkan bayar listrik, bayar air, dan lain sebagainya. Akhirnya orang tersebut mengalami stres sebab tekanan yang luar biasa dari luar atau tekanan keadaan. Nah, sebab penghasilannya kurang. Akhirnya dikarenakan dia stres, dia melakukan berbagai cara. Dan jika imannya tidak kuat, maka dia melakukan tindak kriminal seperti pencurian, begal, dan tindakan yang tidak baik lainnya. Hanya karena dia stres sebab penghasilannya kurang. Kasihan ya, orang-orang seperti ini kasihan banget. Kita turut prihatin, kita doakan kepada mereka, semoga mereka sehat selalu, lancar rezeki, dikabulkan segala hajat. Eh, Mungkin karena inilah terjadi perdebatan hebat di sosial media. Apakah apakah berkeluarga dulu atau mapan dulu untuk menghindari stres sebab penghasilan kurang? Sebenarnya berapa sih kebutuhan yang harus kita keluarkan biayanya tiap hari? Yaitu tergantung orangnya masing-masing ya. Tapi kita harus bisa membedakan antara kebutuhan hidup dengan gaya hidup. Sebenarnya untuk kebutuhan hidup itu tidak besar. Yang membuat besar adalah gaya hidup. Bahkan tidak sedikit orang berhutang, kredit, pinjol, hanya gara-gara gaya hidup. Saya mempunyai teman waktu kuliah, bahkan dia satu kelompok dengan saya waktu KKN. Dia sudah menikah. Nah, lalu saya tanya kepada dia, saya kan belum menikah. Saya ingin menikah tapi belum punya uang. Jadi saya minta ilmu dari orang-orang yang pernah menikah atau yang sudah menikah. Nah, teman saya yang pernah satu kelompok dengan saya itu, satu angkatan dengan saya itu mengatakan bahwa Dayat sebenarnya ya 50.000 itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dia teman saya itu mengatakan bahwa 50.000 itu cukup sebenarnya untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal dia punya istri. Nah, contoh misalnya ya, 50.000 sehari. Berarti sebulan 1.500.000. Untuk listrik 200.000. Untuk air 100.000. Anggap berarti 1.800.000. Nah, di tempat kami ini makanan itu masih murah. Nasi bungkus itu cuma 8.000 rupiah. Berarti dua orang 16.000. Anggap satu kali makan 15.000. Berarti dua kali makan 30.000. Dua kali makan itu cukup.
Nah, 2 kali makan. Nah, berarti untuk makan 30.000 sehari, sebulan 900.000. 900.000 untuk makan, 100.000 untuk bayar listrik, 100.000 untuk bayar air, 200.000 untuk bayar listrik, lalu sisanya untuk beli kebutuhan perempuan seperti pembalut, seperti sabun mandi, peralatan mandi, dan lain sebagainya. Maka jika dihitung di sini, penghasilan 2 juta sebulan cukup. Nah, ini jika laki-lakinya tidak merokok. Itulah kenapa teman saya itu mengatakan sebenarnya diet 50.000 itu cukup untuk keperluan sehari-hari, dan dia punya istri. Nah, bagaimana menurut Anda tentang orang-orang stres sebab penghasilan kurang? Siapa tahu Anda ingin berbagi pendapat, sharing-sharing, atau berbagi pengalaman, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai.